sama-sama melafazkan kalimat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmatnya. Nikmat yang kita rasakan sampai malam hari ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat bermuwajah, sekalipun bermuwajahnya lewat Zoom. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini adalah mengenai masalah kitab hadis Bulughul Maram. Tapi sebelum kita memasuki kepada hadis Bulughul Maram itu harus terlebih dahulu kita mengetahui apa arti daripada Bulughul Maram. Arti daripada Bulughul Maram ini adalah bulugh artinya mencapai. Al-Maram artinya tujuan atau keinginan. Makanya disebut kitab ini dengan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Mencapai tujuan dari dalil-dalil hukum. Dalil-dalil hukum ini semua ada di dalam kitab Bulughul Maram yang berdasarkan daripada hadis. Dan hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram ini adalah kebanyakan hadis sahih. Sebagian kecil yang disebut dengan hadis dhaif. Tetapi hadis dhaifnya ini yang ada di Bulughul Maram ini disebutkan oleh para ulama bahwa ini hadisnya hadis dhaif. Tetapi tingkatan dhaifnya itu enggak terlalu lemah dhaifnya. Nah, kenapa tidak terlalu lemah? Karena ada yang menguatkan oleh hadis-hadis yang lain. Oleh karena itulah hadis yang dhaif itu menjadi hadis hasan. Oleh karena itulah di mana pondok pesantren itu Bulughul Maram ini dipelajari. Bahkan sampai di Timur Tengah pun dipelajari hadis Bulughul Maram ini. Di perguruan tinggi di Mesir maupun di Saudi Arabia, di Mekah juga dipelajari hadis Bulughul Maram. Dan hadis Bulughul Maram ini disusun oleh ulama. Ulama yang terkenal yang disebut dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Subhanallah. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah ulama yang menghafal Al-Quran waktu umur 9 tahun. Ini. Yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Menghafal Al-Quranul Karim itu ketika berumur 9 tahun. Sama halnya dengan Imam Syafi'i. Jadi hadis Bulughul Maram ini menjelaskan tentang hukum-hukum syariah, hukum-hukum fikih yang berdasarkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau mencari tentang hadis mengenai masalah ibadah, mengenai masalah sholat, mengenai masalah muamalah, mengenai masalah pernikahan, dicari dalam hadis Bulughul Maram. Semuanya ada di sini di dalam kitab Bulughul Maram. Oleh karena itu sangat penting sekali kita mempelajari hadis Bulughul Maram ini. Untuk kita mengetahui dasar hukumnya itu dari mana. Karena fikih itu harus berdasarkan daripada hukum. Yang pertama, kita harus mencari dasar hukumnya itu dari Al-Quran. Yang kedua, kalau kita tidak mendapatkan dalam Al-Quran, kita mencari dalam hadis. Nah, kalau nggak ada dalam hadis, baru kita mengambil ijtihad ulama. Tetapi kebanyakan disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hadis Bulughul Maram ini matannya, syarahnya itu ada beberapa syarah. Tetapi yang masyhur, yang terkenal itu syarahnya itu yang menjelaskan tentang hadis Bulughul Maram itu. Yang pertama adalah Subulus Salam kitabnya. Yang kedua namanya Nuzhatul Muttaqin. Yang ketiga Ibanatul Ahkam. Tetapi yang jelas penjelasannya itu adalah Ibanatul Ahkam. Nah, itu Ibanatul Ahkam itu dijelaskan secara detail tentang hadis yang pertama, kedua, bahkan perawinya pun dijelaskan. Yang meriwayatkan hadis itu dijelaskan. Kelemahan hadis itu juga dijelaskan oleh ulama itu. Subhanallah, luar biasa ini kitab Ibanatul Ahkam.
Oleh karena itulah, sebelum kita memasuki hadis yang pertama, harus kita mengetahui fikihnya dulu. Nah, karena ini ada hubungannya dengan fikih. Harus kita mengetahui apa pengertian fikih itu. Apa arti daripada fikih. Nah, ulama menjelaskan tentang fikih. Pengertian fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyati, yaitu ilmu yang mengandung hukum-hukum syariah. Mengandung hukum-hukum syariah. Al-amaliyati, yang diamalkan. Al-muktasabi, yang diambil min adillatiha at-tafsiliyah, daripada dalil-dalil yang terperinci. Jadi hukum fikih itu pengambilannya daripada dalil-dalil, bukan tidak ada dalilnya. Jadi pengambilan yang dalil yang terperinci itu maksudnya para ulama itu kita mencari hukum dalilnya itu dari Al-Quran gitu. Kita mencarinya. Kalau tidak ada dalil-dalil Al-Quran, baru kita cari dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau nggak ada dari hadis, baru kita mengambil pendapat ijma ulama, ijtihad ulama. Dan ini ijtihad ulama itu mesti ada perbedaan-perbedaan pendapat. Ada yang berdasarkan daripada hadis, ada yang berdasarkan daripada hasil ijtihad ulama itu sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan fikih. Jadi ilmu yang mengandung hukum syariah. Hukum-hukum syariah, hukum-hukum fikih atau syariah, seperti misalnya hukum bermuamalah, hukum tentang ibadah, hukum tentang masalah jual beli dan sebagainya. Itu ada di dalam hukum fikih. Nah, untuk mengetahui dasar hukumnya itu harus kita mencari dalam hadis, dalam kitabnya. Yaitu salah satu kitabnya yang lengkap itu adalah di dalam hadis Bulughul Maram. Itu yang dimaksud dengan al-muktasabi min adillatiha tafsilah. Yaitu yang diambil daripada dalil-dalil yang terperinci, yang detail. Nah, hadis yang pertama bagi yang punya kitab Bulughul Maram, kami persilakan untuk buka bab yang pertama, yaitu bab ahkamul miyah. Hadis yang pertama tentang hukum air-air yang boleh dipakai untuk bersuci. Nah, hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ingat, ini seorang sahabat. Abi Hurairah ini luar biasa. Dia yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara sahabat-sahabat yang lain. Abi Hurairah ini meriwayatkan hadis 5.000 lebih diriwayatkan oleh Abi Hurairah mengenai masalah hadis. 5.347 hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Makanya disebut yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara para sahabat itu adalah Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW fil bahri, mengenai masalah hukum yang ada di laut. Huwa tahuru ma'uhu, yaitu suci airnya. Air laut itu hukumnya suci. Al-hillu maitatu, dan halal bangkainya yang ada di laut. Apa yang dimaksud dengan hadis huwa tahuru ma'uhu? Jadi air laut itu hukumnya adalah suci dan bisa menyucikan. Artinya bisa ya, suci bisa menyucikan, artinya sucinya itu bisa kita untuk pakai minum, bisa untuk kita pakai masak dan sebagainya. Yang menyucikan bisa untuk menghilangkan hadas. Hadas kecil maupun hadas besar. Al-hillu maitatu, halal bangkinya. Bangkinya yang hidup di laut, bukan yang tidak hidup di laut. Jadi bangkai yang hidup di laut itu contohnya seperti ikan yang ada di dalam laut. Ketika kita melihat ada ikan terdampar di pinggir laut, nah terus dia sudah mati, itu boleh kita makan, bukan tidak boleh kita makan. Itu yang maksud dengan al-hillu maitatuhu. Tapi kadang-kadang orang salah mengambil hukum. Dikirain apapun yang ada di laut itu hukumnya adalah halal bangkinya. Ketika sapinya mati, dibawa ke laut, ditenggelamkan di laut, udah halal hukumnya. Itu berbeda. Jadi apa yang hidup di laut itu, kalau bangkinya itu hukumnya adalah halal. Berdasarkan daripada hadis
yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, asbab daripada urut hadis ini ada asbabnya. Ketika seorang sahabat yang berpergian menggunakan safinah, menggunakan kapal atau perahu kalau zaman sekarang, itu dia menggunakan kapal. Ketika itu dia membawa air sekedarnya untuk dipakai minum. Para sahabat ini bingung antara para sahabat ini, apakah air yang kita bawa kita pakai untuk berwudu atau air laut itu kita pakai untuk berwudu ketika masuk waktu. Karena belum ada hadisnya. Ini asbab urut hadisnya. Maka seorang sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, katanya seorang sahabat, inna narkabul bahra. Sesungguhnya kami memakai kapal laut. Wa nahmilu ma'ana al-qalil. Dan kami membawa air hanya sedikit ya Rasulullah. Minal ma'i, daripada air. Faidha tawadha'na. Apabila kami memakainya untuk berwudu, katanya sahabat ini, atasnya, maka kami dahga. Apa natawadha'u bihi? Apakah kami berwudu dengan air itu yang kami bawa? Jawaban Rasulullah SAW. Fa'afada Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annal ma'al bahri tahirun mutahhirun. Bahwa sesungguhnya air laut itu adalah hukumnya suci dan menyucikan. Nah, ini dasar hukumnya air laut itu diperbolehkan untuk memakai untuk berwudu dan untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Sebelum ada hadis ini, sebelum ada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, para sahabat itu pada bingung karena belum ada dasar hukumnya mengenai masalah air laut itu apakah boleh dipakai berwudu dan ikan yang mati apakah boleh dimakan. Para sahabat belum ada berani menggunakan air wudu atau menggunakan air laut itu berwudu, belum berani karena belum ada dasar hukumnya. Nah, setelah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda dalam hadisnya, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Kalimatnya singkat tetapi isinya luas sekali, maknanya luas. Huwa tahuru ma'uhu, yaitu air laut itu hak hukumnya adalah suci dan bisa menyucikan. Al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Arba'ah, imam yang empat. Imam yang empat itu adalah Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Nasai, dan Ibnu Majah. Ini yang meriwayatkan hadis ini. Nah, oleh karena itulah hadis ini disebut dengan hadis sahih, bukan hadis dhaif. Karena yang meriwayatkan hadis ini adalah Imamul Arba'ah. Ada empat yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama adalah Imam Abu Dawud, yang kedua adalah Imam Tirmidzi, yang ketiga adalah Imam Nasai, dan yang keempat adalah Ibnu Majah. Terus yang kedua, ada hubungannya juga. Hadis yang kedua adalah yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, innal ma'a tahurun la yunajjihu syai'un. Sesungguhnya air itu hukumnya adalah suci dan menyucikan, tidak menajisi olehnya sesuatu. Jadi air itu tidak dihukum najis. Air itu adalah dihukum suci dan bisa menyucikan. Nah, ini hadisnya masih umum. Masih amun. Oleh karena itulah dijelaskan oleh para ulama. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah apabila air itu dijatuhi oleh benda-benda najis, maka hukumnya la yunajjihu syai'un. Itu artinya tidak dihukum najis air itu. Kalau sudah dihukum najis, maka air itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Nah, dijelaskan oleh ulama yang mana ukuran yang dihukum itu air itu tidak najis,
Yang mana ukuran air itu dihukum najis. Dijelaskan oleh ulama fikih. Nah, air yang dihukum najis itu apabila air itu ukurannya kurang daripada 2 kullah. Nah, ini ukuran zaman dulu. 2 kullah itu dijelaskan di dalam ilmu fikih khamsumi'ati ritlin Baghdadi, yaitu ukuran 500 liter ukuran Baghdad. Nah, jadi zaman dulu tergantung negaranya. Kalau misalnya negerinya itu ukuran Baghdad nggak bisa dipakai dengan ukuran Mesir, nggak bisa dipakai dengan ukuran Saudi. Oleh karena itu ulama itu mengukur jumlah daripada khamsumi'ata ritlin Baghdadin itu dengan jumlah kalau literan itu 216 liter. Baru dikatakan bahwa 2 kullah. Nah, kalau menggunakan sentimeter yaitu 60 cm persegi. Itu namanya 2 kullah. Apabila air itu sudah dihukum 2 kullah jumlahnya, dijatuhi oleh benda-benda najis, maka air itu tidak dihukum najis atau mutanajis. Boleh dipakai untuk berudu, boleh dipakai untuk mandi besar dan sebagainya. Nah, tetapi ada syaratnya. Kalau air yang 2 kullah itu apabila dijatuhi oleh benda-benda najis ada syaratnya. Dihukum dia suci dan menyucikan. Apabila air itu tidak berubah warnanya. Apabila air itu tidak berubah baunya. Apabila air itu tidak berubah rasanya. Salah satunya tidak berubah sekalipun jelas air yang ada di dalam bak air itu dijatuhi oleh benda-benda najis, kita melihat ada najis yang jatuh di bak itu. Tapi kalau dia tidak berubah, salah satu daripada 3 sifatnya, warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, maka hukum air itu adalah suci dan bisa menyucikan. Jangan langsung kita membuang air. Kalau kita membuang langsung air itu, maka itu namanya mubazir. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya tidak memubazirkan air. Oleh karena itu ada 2 hukum. Apabila air itu 2 kullah, dijatuhi oleh benda-benda najis. Dengan syarat kita melihatnya tidak ada perubahan. Warna airnya tetap ada, tidak berubah. Rasanya tidak berubah. Baunya tidak berubah, tetap seperti asalnya air itu. Maka hukum air itu adalah suci dan bisa menyucikan. Tapi kalau dia berubah salah satu daripada sifat yang 3 itu, imma dia berubah warnanya, maka hukum air itu adalah mutanajis, tidak bisa dipakai untuk berudu dan tidak bisa dipakai untuk mandi besar. Nah ini, kalau air yang 2 kullah. Sekarang kalau air yang kurang daripada 2 kullah, kurang 216 liter, ukuran literannya, misalnya 200 liter, berarti kurang 2 kullah. Apabila dijatuhi oleh benda-benda najis, maka hukum air itu mutanajis, najis hukumnya. Tidak boleh dipakai. Kalau kurang daripada 2 kullah. Nah ini perbedaan antara air yang 2 kullah dengan yang kurang daripada 2 kullah. Nah itu dijelaskan di dalam hadis dan dijelaskan dalam fikih mengenai masalah air itu. Nah ini oleh karena itulah pentingnya kita mempelajari ilmu fikih. Nah kalau kita tidak pernah mempelajari ilmu fikih atau ilmu hadisnya, kita tidak pernah pelajari, kita tidak pernah tahu. Kalau kita melihat air yang ada di bak itu yang ukuran kecil, nah kita ada di situ bercampur dengan benda-benda najis, kita pakai aja untuk berudu, maka hukum wudu kita tidak sah. Kalau sudah wudu kita tidak sah, otomatis sholat kita tidak sah. Nah ini, bagaimana mau sholatnya sah karena wudunya tidak sah? Karena menggunakan air yang mutanajis. Nah syarat wudu kita sah adalah kita menggunakan air yang suci dan bisa menyucikan. At-tahiru al-mutahhiru fi nafsih. Artinya air yang suci dan bisa menyucikan. Ada air yang suci tetapi tidak bisa menyucikan. Ada. Air apa itu? Seperti air kelapa. Suci tapi tidak bisa menyucikan. Air kelapa itu nggak bisa kita memakai atau menggunakan untuk menghilangkan hadas kecil.
untuk membersihkan hadas kecil, nggak bisa. Tapi kalau itu diminum boleh. Itu suci pada dirinya sendiri. Tidak bisa menyucikan untuk yang lain. Air teh, air kopi, dan sebagainya. Sama dengan air kelapa. Nah, banyak kadang-kadang orang menganggap bahwa air kelapa itu bisa untuk membersihkan hadas kecil. Atau dia memakai untuk mandi junub. Dia banyak air kelapanya dipakai untuk mandi junub. Dia bilang kan ini bersih. Memang benar bersih. Tetapi kalau di dalam hukum fikih, itu air kelapa itu disebut dengan suci pada dirinya sendiri, tidak bisa menyucikan bagi lainnya. Nah, ini yang disebutkan dalam ilmu fikih. Nah, hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu ini, innal ma'a tahurun la yunajji syai'un. Sesungguhnya air itu hukumnya suci, tidak menajisi olehnya sesuatu. Nah, ini air yang lebih daripada 2 kula. Maksud daripada hadis ini. Nah, kalau kita tidak membaca syarahnya, tidak membaca pendapat para ulama, kalau hanya kita melihat daripada zahir hadis ini, berarti tidak ada istilah air yang najis atau mutanajis. Nah, alhamdulillah hadis ini dijelaskan oleh para sahabat dan dijelaskan oleh para ulama. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Karena hadis ini kalimatnya masih masih umum. Masih umum. Nah, oleh karena itulah dijelaskan oleh para ulama, maksud daripada hadis ini adalah air yang suci dan menyucikan itu yang tidak dihukum najis. Apabila dijatuhi oleh benda-benda najis adalah air yang ukuran lebih daripada 2 kullah. Nah, kalau di dalam kitab-kitab fikih, 2 kullah itu disebut dengan ukuran khamsumi atirutlin Baghdadiyin. 500 liter ukuran Baghdad. Tetapi sekarang ijma ulama seluruh dunia itu menjumlahkan yang disebutkan dalam kitab Khamsumi atirutlin Baghdadi adalah dengan jumlah 216 liter. Oleh karena itulah kalau kita buat bak air di dalam toilet, nah harus kita menggunakan ukuran yang 216 liter. Kalau ukuran yang sentimeter, 60 cm. Jangan kurang dari itu. Kalau kurang dari itu susah. Nanti air itu bisa mustakmal. Atau disebut dengan air itu mutanajis apabila dijatuhi oleh benda-benda najis. Nah, salah satu contohnya. Di dalam bak itu, bak air itu ukurannya 216 liter atau lebih. Dijatuhi oleh tai cecak. Nah, ini udah jelas, udah kelihatan tai cecak yang jatuh di situ. Nah, jangan kita langsung menghukum bahwa air itu mutanajis atau najis. Jangan kita langsung menghukum. Kita lihat dulu dari segi hukum fikihnya. Nah, apakah air itu dia berubah? Berubah warnanya, berubah baunya, rasanya. Kalau salah satunya berubah, maka air itu dihukum mutanajis atau najis. Tidak boleh dipakai untuk bersuci, tidak boleh dipakai untuk berwudu. Nah ini. Tapi kalau dia tidak berubah, sekalipun jelas kelihatan ada tai cecak di situ, hukum air itu adalah suci dan bisa menyucikan. Boleh kita menggunakan untuk berwudu, boleh kita menggunakan untuk mandi junub. Nah, inilah kelebihan daripada fikih hukum itu. Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya kita tidak memubazirkan air. Oleh karena itu ada hukumnya. Nah, tapi kalau kita tidak pernah mempelajari hukum daripada air itu, kebanyakan orang langsung membuang air itu. Berarti itu mubazir. Allahu Akbar. Hadis yang ketiga. Nah, masih ada hubungannya dengan mengenai masalah air ini. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu,
Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, innal ma'a, sesungguhnya air itu la yunajjisuhu syai'un, tidak menajisi olehnya sesuatu, illa ma ghalabah, kecuali ada yang mengalahkannya, ala rihi, atas baunya, wa ta'mihi, dan atas rasanya, walau nih. Maksudnya dia berubah warnanya, berubah rasanya, dan berubah baunya. Salah satu yang berubah maka hukumnya air itu mutanajis dan atau najis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan mendhaifkan hadis ini oleh Abu Hatim. Abu Hatim mendhaifkan hadis ini. Nah ini didhaifkan oleh Abu Hatim. Ada lagi hadis yang berikutnya, al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Air itu hukumnya adalah suci dan bisa menyucikan untuk yang lainnya illa in taghayyara, kecuali jika berubah rihuhu, baunya, wa ta'muhu, atau rasanya, aw launuhu, atau warnanya, binajasatin tahdutsu fihi, dengan najis yang jatuh padanya. Kalau dia berubah salah satu daripada yang tiga itu, maka hukum air itu adalah mutanajis atau yang dihukum dengan najis. Salah satunya, bukan tiga-tiganya. Kenapa salah satunya? Karena di sini menggunakan kalimat au dalam hadis ini. Dia tidak menggunakan kalimat waw. In taghayyara rihuhu aw ta'muhu. Dia tidak bilang in taghayyara rihuhu wa ta'muhu wa launuhu binajasatin. Dia menggunakan kalimat au. Nah, kalau kalimat au, menggunakan kalimat au dalam ilmu nahwu itu maknanya adalah litakhir, yaitu untuk memilih. Nah, memilih salah satu daripada yang tiga. Salah satunya yang berubah, maka hukumnya air itu adalah mutanajis atau najis. Kalau dia menggunakan kalimat waw, in taghayyara rihu wa ta'muhu wa launuhu, berarti harus tiga-tiganya yang berubah. Kalau salah satu daripada yang tiga berubah, nah itu tidak termasuk. Kalau dia menggunakan kalimat waw. Nah, di sini dia menggunakan kalimat au. Dalam ilmu nahwu itu litakhir, yaitu untuk memilih salah satu daripada yang tiga. Nah, ini kelebihan daripada ilmu nahwu. Ada hubungannya juga dengan hadisnya, dengan Al-Quran juga ilmu nahwu itu. Kalau tanpa ilmu nahwu kita tidak mengetahui apa arti daripada kalimat ini yang menggunakan au atau menggunakan waw. Nah ini. Ini hadis yang pertama dengan hadis yang kedua dan hadis yang ketiga ada hubungannya. Hanya pembahasannya mengenai masalah air yang dihukum suci dan bisa menyucikan. Sekalipun bak air itu dijatuhi oleh benda-benda najis. Nah, hadis yang pertama menjelaskan tentang air laut dan isi-isi daripada yang ada di laut. Itu adalah semuanya hukumnya suci dan bangkainya itu hukumnya adalah halal. Kalau kita melihat misalnya ikan terdampar di pinggir laut. Terdampar. Udah mati ikannya. Kadang-kadang kebanyakan orang nggak mau makan. Dia bilang ini haram karena sudah menjadi bangkai. Memang benar itu menjadi bangkai. Tapi bangkainya itu dihukum menjadi halal berdasarkan daripada hadis Rasulullah SAW. Nah itu. Lain halnya dengan binatang yang ada di darat. Kalau binatang yang ada di darat itu, ketika dia mati dengan diri sendiri tanpa disembelih, maka hukumnya bangkai. Hukumnya bangkai itu tidak boleh kita makan. Bahkan kalau kita menyentuhnya, hukumnya najis. Nah, sapi ditabrak meninggal sebelum disembelih, hukumnya bangkai. Tidak bisa menjadi halal. Lain halnya dengan ikan. Kalau ikan itu, kalau dia terdampar, dia mati, masih boleh kita makan. Yang penting kita tidak jijik untuk memakannya. Halal hukumnya. Itu berdasarkan daripada hadis Rasulullah SAW
yang meriwayatkan hadis itu dari Abi Hurairah. Dan hadisnya jelas disebutkan dalam ilmu mustalah hadis disebut dengan hadis sahih. Nah ini. Karena Abi Hurairah yang meriwayatkan kebanyakan hadisnya hadis sahih. Sekurang-kurangnya adalah kalau ada sebagian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu hadis hasan. Tapi masih boleh dipakai untuk menjadi hujjah. Bukan hadis dhaif. Nah, ini udah jelas hadisnya hadis sahih. Jadi bangkai yang ada di laut hukumnya halal. Air laut hukumnya adalah suci dan bisa menyucikan. Kita junub. Mau mandi junub, udah nyelam aja di laut. Dengan berniat mandi junub, sah hukum mandi kita. Sekalipun air laut itu rasanya asin dan sebagainya. Bercampur dengan macam-macam di situ. Nah, ini hukumnya adalah halal hukumnya. Suci hukumnya yang ada di laut itu, air laut itu hukumnya suci dan bangkinya hukumnya adalah halal. Wallahu a'lamu bissawab. Kita kasih waktu untuk tanya jawab ya. Karena waktunya kan 40 menit. Masih ada waktu tambahan Ustaz, baru dapat notifikasi dari Zoom-nya. Oh gitu. Iya, boleh. Kalau masih ada tambahan materi lagi yang disampaikan. Oh iya, Ustaz. Boleh. Jadi untuk pengajian berikutnya kalau bisa untuk yang berikutnya bawa kitabnya untuk lebih jelas ya. Bawa kitab Bulughul Maramnya. Supaya langsung bisa lihat hadisnya, bagaimana lafaz hadisnya, terus tahu makna daripada hadis itu. Nah itu. Yang keempat ya, hadis yang keempat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana al-ma'u qullatain. Apabila air itu adalah ukuran 2 kullah. Lam yahmilil khabathah. Tidak mengandung daripada najis. Tidak dihukum najis. Dalam lafaz yang lain, lam yanjus. Tidak dihukum najis. Akhrajahul arba'ah. Wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Wal Hakim. Wa Ibnu Hibban. Dan meriwayatkan hadis ini adalah imam yang keempat. Dan mensahihkan hadis ini adalah Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakimu wa Ibnu Hibban. Nah, hadis yang keempat juga ini ada hubungannya dengan hadis yang kedua sama yang ketiga. Menjelaskan hadis yang kedua dan hadis yang ketiga. Ini lebih detail lagi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Apa katanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Menjelaskan kalau Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah SAW, idza kana al-ma'u qullatain. Apabila air itu ukuran 2 kullah. Tadi sudah saya jelaskan, ukuran 2 kullah itu menurut ulama fikih disebutkan dalam kitab fikih yaitu khamsu mi'ati rutlin Baghdadiyin, yaitu 500 liter ukuran Baghdad. Ini menurut ulama fikih. Nah ini. Alhamdulillah kita bersyukur hasil ijtihad para ulama kita al-mutaakhirin menjumlahkan ukuran yang 500 liter ukuran Baghdad. Kalau masih dipakai ukuran Baghdad susah kita untuk mengukur bahwa air itu apakah 2 kullah atau belum 2 kullah. Nah ini. Jadi ulama itu ittifaq mufakat para ulama menjumlahkan ukuran 2 kullah itu berjumlah 216 liter kalau ukuran literan. Nah, kalau ukuran sentimeter jumlahnya itu yaitu 60 cm persegi, 60 cm persegi. Nah, kalau sudah ukuran 60 cm persegi atau 216 liter kalau ukuran literan, maka hukum air itu disebut dengan 2 kullah. Nah, kalau sudah dihukum air itu 2 kullah berdasarkan pada hadis yang keempat ini,
apapun yang jatuh tidak langsung dihukum air itu najis atau mutanajis. Nah, stop dulu, lihat dulu dari segi hukumnya. Apakah air itu dia berubah? Nah ini, apakah air itu dia berubah? Salah satu daripada 3 sifat-sifatnya. Yang pertama, apakah dia berubah warnanya, berubah baunya, dan berubah rasanya. Kalau dia tidak berubah salah satu daripada yang 3 ini, maka hukum air itu adalah suci dan bisa menyucikan. Maksud daripada air yang suci dan bisa menyucikan, air itu boleh dipakai untuk minum, boleh dipakai untuk masak dan sebagainya. Menyucikan artinya bisa menyucikan najis. Atau bisa dipakai untuk berudu. Bisa dipakai untuk mandi junub dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan air yang suci dan bisa menyucikan. Ada air yang suci tetapi tidak bisa menyucikan. Nah ini dalam hukum air. Ada air yang disebut dengan air yang suci tetapi tidak bisa menyucikan. Mana contohnya yang air yang suci tapi tidak bisa menyucikan? Seperti air kelapa suci tetapi tidak bisa menyucikan. Air kopi suci tetapi tidak bisa menyucikan. Air teh suci tetapi tidak bisa menyucikan. Air teh nggak bisa dipakai untuk berudu. Air teh, kopi tidak bisa dipakai untuk mandi junub. Air kelapa nggak bisa dipakai untuk berudu dan mandi junub. Hanya bolehnya diminum. Itu yang dimaksud dengan suci dan tidak bisa menyucikan untuk lainnya. Ya, air yang dihukum suci dan bisa menyucikan untuk lainnya itu ada 7 macam air. Yang pertama disebut dengan air hujan. Air hujan itu boleh dipakai untuk berudu, boleh dipakai untuk mandi besar, boleh diminum dan sebagainya. Nah, terus air laut. Itu termasuk air yang suci dan bisa menyucikan. Air sungai termasuk air yang suci dan bisa menyucikan. Air embun itu namanya air yang suci dan bisa menyucikan. Air sumur itu air yang suci dan bisa menyucikan. Air salju, air es itu air yang suci dan bisa menyucikan. Nah ini ada 7 macam air yang disebut dengan air mutlak namanya. Kalau dalam ilmu fikihnya disebut dengan air mutlak. Air mutlak itu artinya air yang suci dan bisa menyucikan. Bisa dipakai minum boleh, dipakai untuk berudu boleh, dipakai untuk mandi pun hukumnya boleh. Nah ini. Nah, air yang ukuran 2 kula apabila dijatuhi oleh benda-benda najis, lam yahmilul khabatsah. Ini menurut hadis yang keempat. Artinya tidak dihukum najis. Ini masih umum, belum dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, yang dimaksud dengan hadis ini dijelaskan oleh ulama. Jadi apabila air itu 2 kula ukurannya dijatuhi oleh benda najis. Nah, kita jangan langsung menghukum bahwa air itu hukumnya mutanajis atau hukumnya najis. Kita lihat dulu salah satu daripada sifatnya yang 3 itu. Apakah air itu tidak berubah warnanya? Apakah air itu tidak bau? Apakah air itu berubah rasanya? Kalau salah satu daripada yang 3 ini tidak termasuk, maka hukum daripada air itu adalah disebut dengan air yang suci dan bisa menyucikan. Boleh kita untuk pakai berwudu, boleh kita pakai untuk mandi besar, boleh kita untuk pakai minum. Nah ini, jangan ragu karena ini hukum. Hukum ini juga berdasarkan daripada hadis Rasulullah SAW. Nah ini, jadi nggak boleh kita ragu. Ya, jadi apapun yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu adalah semata-mata wahyu dari Allah SWT. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, kalau kita ragu apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, berarti kita tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Tidak yakin dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, hadis yang keempat ini diriwayatkan juga oleh imam yang keempat. Sama halnya dengan hadis yang pertama. Imam yang keempat ini yang pertama adalah
Abu Daud, Imam Turmuzi, Imam Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, dan hadis yang keempat ini disahihkan hadis ini oleh Ibnu Khuzaimah wal Hakimu wa Ibnu Hibban. 3 imam yang mensahihkan hadis ini yang keempat ini. Lafaz hadis itu idza kana al-ma'u qullataini. Apabila air itu jumlahnya 2 kullah. Nah, ingat, kalau ada di dalam kitab menyebutkan qullataini, kalimat qullataini. Itu ukuran jumlah daripada air yang ada dalam bak. Nah, qullataini itu berjumlah menurut ulama fikih khamsumi ritlin Baghdadi, yaitu 500 liter ukuran Baghdad ini. Nah, ulama mufakat, ittafaqal ulama, mufakat ulama menjumlahkan yang 500 liter ukuran Baghdad itu berapa jumlahnya seluruh dunia. Nah, diukur oleh para ulama berjumlah menjadi 216 liter. Kalau ukuran sentimeter 60 sentimeter. Itu ukuran daripada 2 kullah. Ukuran air yang 2 kullah. Nah ini. Jadi kalau udah ukuran 2 kullah, kalau kita menggunakan atau kita berudu langsung dengan tangan kita, tidak menggunakan cebokan, udah tidak mustakmal. Karena ukuran 2 kullah. Inilah kelebihan daripada air yang 2 kullah. Tapi kalau air yang kurang daripada 2 kullah, apabila dijatuhi oleh benda-benda najis, hukum daripada air itu adalah mutanajis atau yang disebut dengan najis. Nah, jadi kalau benda-bendanya itu disebut dengan najis. Kalau pakaian kita yang terkena itu namanya mutanajis. Tapi kebanyakan orang bilang najis. Sebenarnya bahasa fikihnya salah. Kalau benda yang terkena dengan najis itu namanya mutanajis. Karena zat daripada kotoran itu namanya najis. Kotoran itu namanya najis. Benda yang terkena itu namanya mutanajis. Kalau menurut fikihnya, bahasa fikihnya. Ya, jadi hadis yang keempat itu adalah penjelasan mengenai masalah air juga ini. Masih menjelaskan tentang air. Menjelaskan tentang hadis yang kedua dan ketiga. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Fawas atas tausiahnya. Langsung saja kita buka sesi kedua, sesi selanjutnya, sesi tanya jawab pada Bapak Ibu jamaah atau rekan kalian. Bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya langsung atau melalui aplikasi chat yang tersedia. Ini terkait wudhu nih Ustadz. Kalau misalnya wudhunya dari ember, tapi embernya itu diairi dari keran juga, jadi mengalir terus tuh Ustadz. Kan sebenarnya ember itu kan nggak 2 kullah ya, tapi karena air kerannya nyala jatuh ke ember, terus kita ambil wudhunya pakai gayung di ember. Itu gimana Ustadz? Ya, jadi kita menggunakan wudhunya itu air yang ada di ember ya. Iya. Bukan dari kerannya kita berwudhu. Bukan. Ambil dari ember. Ya, dari ember. Nah, jadi ember itu kurang daripada 2 kullah. Ingat itu. Ember itu kurang daripada 2 kullah. Nggak ada ember yang ukuran 2 kullah. Nah, jadi kalau kita mengambil air dari ember menggunakan kedua tangan kita, ambil berwudhu. Nah, ketika kita berwudhu, membasuh muka yang pertama. Nah, ini namanya ghuslul fardhi, membasuh muka yang pertama. Bekas wudhu, bekas basuhan yang pertama muka kita jatuh ke ember itu, maka air yang ada di ember itu namanya mustakmal. Air mustakmal. Syarat air mustakmal itu ada 2. Disebutkan dalam fikih. Pertama disebut dengan al-ma'ul qalil. Air yang sedikit. Yang dimaksud dengan air yang sedikit itu adalah
air yang kurang daripada 2 kulah. Nah, berarti kurang daripada 2 kulah itu kurang daripada 216 liter. Itu namanya air yang sedikit, air yang kurang daripada 2 kulah. Yang kedua, infisalu an a'dha'i fardhi. Berpisah daripada basuhan fardu. Kita membasuh muka yang pertama, hukumnya adalah fardu. Hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Nah, ketika kita membasuh yang pertama muka kita, lalu tetes air bekas basuhan muka ini netes langsung ke ember. Nah, maka air yang ada di ember nggak boleh dipakai lagi. Ini air yang ada di ember ini namanya air mustakmal, air yang sudah dipakai. Harus dibuang, kecuali 2 kulah, nggak ada istilah mustakmal. Atau caranya, jangan kita kasih netes ke dalam ember itu. Ketika kita mengambil air, menggunakan kedua tangan kita, lalu kita basuh di luar daripada ember. Jangan kasih menetes bekas basuhan fardu. Nah, itu tidak namanya mustakmal. Itu cara kita berwudu. Kalau bak airnya atau embernya yang kurang daripada 2 kulah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bapak Agus Kretarto melalui Facebook. Kalau air aqua gelas plastik, apakah mensucikan ya Pak Ustadz? Nah, kalau aqua itu namanya air thahirun mutahhirun. Air yang suci dan bisa menyucikan. Karena dia tidak bercampur dengan benda-benda yang lain. Nah itu, sama air aqua, air minum-minum itu tidak bercampur dengan benda-benda yang lain. Itu boleh dipakai untuk berwudu dan boleh dipakai untuk bersuci. Nah itu, karena tidak ada campuran. Kecuali kalau misalnya air-air minum seperti Sprite, Coca-Cola dan sebagainya, itu namanya air yang suci tetapi tidak bisa menyucikan untuk yang lainnya. Tidak boleh dipakai untuk berwudu. Jangankan air Coca-Cola atau Sprite ya. Air kelapa aja ya warnanya sama dengan air yang biasa kita pakai berwudu, itu juga tidak boleh. Untuk kita memakai untuk berwudu atau untuk memakai bersuci. Itu tidak boleh. Itu air kelapa itu disebut dengan air yang suci dan tidak bisa menyucikan untuk lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Kemudian ini dari Bapak Hamzah melalui akun Instagram. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah boleh kita berwudu sambil bicara? Jazakallahu khairan. Masya Allah ya. Jadi mengenai masalah berwudu sambil berbicara. Jadi wudu sambil berbicara itu tetap hukum wudunya sah, tetapi hukumnya makruh. Makruh. Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika dia berwudu tidak berbicara sampai selesai wudunya. Bahkan sampai dia membaca doa. Nah setelah itu baru dia berbicara. Nah ini. Hanya sebatas hukumnya makruh. Tidak sampai membatalkan wudu. Wudunya sah, hukum wudunya. Sambil dia berbicara berwudu. Sah wudunya. Kenapa dihukum sah wudunya? Karena dia sempurnakan rukun-rukun wudunya. Dia sempurnakan basuhan-basuhan wudu. Kecuali salah satu basuhan wudu yang wajib itu tidak sempurna basuhannya, maka hukum wudunya tidak sah. Kalau hanya sebatas berbicara, hanya dihukum dia makruh. Berbicara dalam berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, silakan kembali kepada Bapak Ibu jamaah dan rekan-rekan sekalian ingin bertanya. Masih ada kesempatan. Silakan, masih ada kesempatan ya. Ini kalau dari hadis yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Saibah Ustaz ya, dan dianggap sahih oleh Ibnu Khuzaimah Ustaz ya. Yang pertama. Iya. Hadis yang pertama itu diriwayatkan oleh akhrajul arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah wa lafdzu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i. Jadi ada tambahannya ya. Wa Ibnu Abi Syaibah. Yang pertama disebut dengan akhrajahul arba'ah. Meriwayatkan hadis ini oleh imam yang 4. Nah, ditambahkan
wa ibnu Abi Syaibah katanya. Berarti 5 imam yang meriwayatkan hadis ini. Makanya termasuk hadis ini hadis sahih, tidak didhaifkan, tidak lemah hadis ini. Ini hadis yang pertama. Dari mana hadis ini? Dari Abi Hurairah. Nah, Abi Hurairah ini dalam ilmu hadis itu disebut dengan al-isnadu. Dalam ilmu mustalahul hadis disebut dengan al-isnadu. Yang menyambung daripada riwayat hadis itu namanya as-sanad, sanad namanya. Nah, kalau sebutan ini huwa tahuru ma'ihul namanya matan hadis dalam ilmu mustalahul hadis. Nah, ini. Nah, yang meriwayatkan, kenapa dikatakan hadis ini hadis dhaif? Nah, kenapa dikatakan hadis ini hadis dhaif? Misal ada hadis dikatakan hadis dhaif. Karena ada yang meriwayatkan, yang ikut meriwayatkan hadis itu. Ulamanya sangat lemah. Padahal yang misal 4 orang meriwayatkan hadis ini. 1 orang yang sangat lemah. Atau ulama ini sering melanggar hukum-hukum yang makruh. Kalau dulu sangat teliti dalam ilmu hadis. Bukan perbuatan yang haram. Perbuatan yang makruh dikerjakan kalau meriwayatkan hadis dikatakan hadisnya hadis dhaif. Nah ini. Jadi disebut ini hadisnya dhaif karena ini orang ini ikut meriwayatkan hadis itu. Nah itu. Makanya kalau kita melihat kalau ada ulama yang yang disebut udah kalau dia meriwayatkan hadis itu hadis dhaif, kalau dia ikut dalam hadis yang lain dikatakan juga hadis itu hadis dhaif. Gitu. Misalnya ulama itu sering melakukan perbuatan yang makruh, sering mengerjakan perbuatan yang makruh. Nah, kalau dia ikut meriwayatkan hadis, sekalipun 3 ulama itu orangnya yang qawi, yang dhabit, yang kuat, yang baik, yang bagus, termasuk hadis itu dikatakan hadis dhaif. Itu saking telitinya mengenai masalah hadis. Itu beratnya ya. Padahal dia masih melaksanakan hukum yang makruh, bukan hukum yang haram. Masih makruh itu. Iya. Kemudian ada dari hamba Allah pertanyaannya, di kondisi mendesak di mana wudhu di tempat umum, tidak ada wudhu khusus untuk perempuan, kemudian tidak ada kamar mandi juga, apakah boleh wanita cukup mengusap kerudung sebagai ganti mengusap kepala? Nah, apakah boleh perempuan itu mengusap kerudung pengganti mengusap kepala? Ya. Mengganti mengusap kepala aja, bukan muka kan? Bukan, kepala. Kepala. Oh ganti iya. mengusap kepala. Iya. Kalau mengenai masalah mengusap kepala, karena di dalam Al-Qur'an disebutkan itu wamsahu biruusikum. Nah ini. Dia tidak bilang wagsil alwajhi faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birijlikum wamsahu biruusikum, dan usaplah kepalamu. Jadi ini ada 2 pendapat ulama tentang mengusap kepala. Jadi mengusap kepala sekarang seorang perempuan karena dia di tempat terbuka, dia tidak bisa membuka aurahnya karena rambutnya ini termasuk aurahnya. Jadi dia cukup mengusap di atasnya, di kerudungnya. Nah, jadi mengusap di kerudungnya ini, tapi dia masuk airnya sekalipun sedikit, sah hukum wudunya. Sama halnya yang kita pakai sorban. Kita laki pakai sorban. Karena kita mau buka sorban kita agak sulit, agak berat. Cukup di atas sorban aja kita tuangkan air. Nah, kalau sudah ada mengenai air ini rambut kepalanya, sekalipun 3 helai rambut, hukumnya sah. Karena Imam Syafi'i berpendapat 3 helai rambut kena dengan air, maka hukum mengusapnya hukumnya sah. Tapi kalau imam yang lain harus seluruhnya. Kalau menurut imam yang lain untuk membasuh yang lebih abdol. Ini kalau orang laki harus mengusap rambut kepala dari depan ke belakang kembali lagi ke depan. Nah, di situ tepat ada perbedaannya. Karena kalimat wamsahu biruusikum, dan sapulah rambut-rambut kepalamu biruusikum dengan menggunakan kalimat biruusikum. Nah, ulama
sebagian ulama menafsirkan biru'usikum litab'ir. Litab'ir itu sebagian rambut kepala. Ada ulama menghukum bahwa membasuh rambut kepala itu seluruhnya karena mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, kalau Imam Syafi'i cukup dengan 3 helai rambut. Nah, bagaimana hukumnya? Pertanyaan tadi, sah hukumnya. Yang penting airnya itu mengenai daripada rambut kepalanya. Kalau tidak kena, tidak sah. Nah, sekalipun sedikit yang kena, 3 helai rambut yang kena dengan air yang disiram atau yang ditaruh di atas kerudungnya, ada masuk air sedikit mengenai daripada rambut kepalanya, hukumnya sah hukumnya. Nah itu, wallahu a'lam bishawab. Ya. Baiknya ada pertanyaan tambahan dari Bapak Agus Kretarto tadi yang melalui Facebook. Ya. Yang terkait aquaplastik, yang jadi soal aquaplastik jumlahnya kan kurang dari 2 kulah nih, Ustaz. Mohon penjelasannya. Dan tidak mengalir seperti air di ember tadi. Iya, terus pertanyaannya gimana? Nah, kan tadi katanya kalau wudhu pakai aquaplastik masih diperbolehkan, Ustaz ya? Iya, benar. Ya. Padahal kan itu kurang dari 2 kulah, Ustaz. Ya. Kenapa diperbolehkan? Karena kita tidak memasukkan kedua tangan kita ke dalam aqua itu. Kita tuangkan caranya. Kalau menuangkan itu sama halnya menggunakan keran air. Nah, jadi bekas wudhu kita yang pertama membasuh muka itu, airnya tidak jatuh ke dalam aqua itu. Kalau dia jatuh masuk ke dalam aqua itu, maka hukum air yang ada di dalam aqua itu mustakmal. Tapi ini kan tidak masuk. Kita tuangkan. Begitu basuh muka, dia bekas basuhan muka kita ini tidak masuk ke dalam air aqua itu. Karena itulah dibolehkan untuk berwudu, tidak disebut dengan mustakmal. Kalau ember itu kan udah jelas ada di bawah kita. Ketika kita berwudu, kita ambil air yang ada di ember itu, terus jatuh bekas basuhan muka kita ke dalam ember. Oleh karena itulah kalau dia jatuh ke dalam ember itu, maka hukum air yang ada di dalam ember itu hukumnya mustakmal, tidak boleh dipakai lagi, harus dibuang. Kalau aqua berbeda dengan aqua. Kan aqua itu tidak masuk bekas basuhan pardu atau basuhan muka kita ke dalam air yang ada di aqua itu. Kalau dia masuk ke dalam air aqua itu, maka hukumnya mustakmal sama. Nah itu. Jadi cara berwudunya kan berbeda dengan air yang ada di dalam ember dengan di aqua berbeda. Kita kan tuangkan ke tangan kita, terus kita usap membasuh muka. Jadi nggak masuk dia bekas basuhan muka itu ke dalam ember, ke dalam aqua itu. Kalau dia masuk ke dalam aqua itu bekas basuhan yang wajib, maka hukumnya air yang ada dalam aqua itu mustakmal. Nah, itu. Jadi bercampurnya gitu dengan air bekas basuhan yang wajib. Kalau nggak bercampur nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan mustakmal. Nah itu hanya air itu yang ada di aqua kan kita keluarkan aja. Kita keluarkan aja dia. Kita tuangkan terus basuh muka. Kita tuangkan basuh tangan. Kita tuangkan basuh kedua kaki. Tidak ada bekas basuhan yang wajib itu masuk ke dalam aqua itu. Kalau ada bekas basuhan yang wajib, yang pertama itu masuk ke dalam aqua, maka hukumnya air yang di dalam aqua itu juga mustakmal. Nggak boleh dipakai lagi. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa lebih terjelaskan ya Pak Agus tadi ya. Ini kalau di luar tema boleh Ustaz ya pertanyaannya ya. Oh, tafadhal silakan enggak apa. Mungkin masih terkait tadi terkait wudu Ustaz. Ya. Saya pernah dengar terkait hadis yang kalau sebenarnya itu wudu itu utamanya hanya sekali bilas dan memang diperkenalkan sampai 3 kali, dan kalau lebih dari 3 kali malah kita dianggap zolim ya atau ini ya makruh, tidak makruh ya. Itu benar Ustaz ya? Ya, memang wudu itu yang pertama itu basuhan sekali itu hukumnya adalah wajib. Nah itu, basuhan yang pertama itu hukumnya wajib. Untuk kedua dan ketiga kali itu hukumnya adalah sunnah. Nah, kenapa kita dianjurkan sekali basuhan ketika kita berwudu untuk mengirit air, tidak memubazirkan air. Oleh karena itulah
Rasulullah SAW itu berwudunya cukup dengan 1 gelas yang besar. Rasulullah cukup dengan 1 gelas yang besar. Dia pakai untuk berwudu. Kalau kita ukurannya nggak bisa kayaknya. Karena udah terbiasa menggunakan air yang banyak. Kecuali bisa kita menggunakan air aqua yang tanggung itu kalau kita berada di Arafah. Karena kita tahu di situ sulit air. Baru kita bisa menggunakan atau memakai untuk berwudu. Jadi yang wajibnya aja kita basuh. Nggak usah basuh kedua kali. Tetapi basuhan yang wajib itu, yang fardu itu harus rata kena dengan air. Jangan sampai ada yang tidak terkena dengan air. Kalau ada yang tidak kena dengan air, maka wudhu kita hukumnya tidak sah. Kalau sudah wudhu kita tidak sah, bagaimana sholat kita? Seperti pernah terjadi zaman Rasulullah. Seorang sahabat disuruh kembali untuk kembalikan sholatnya. Disuruh untuk berwudhu lagi. Dia tidak paham-paham. Maka dicontohkan oleh anaknya Sayyidina Ali. Hasan dan Husain yang mencontohkan. Hasan dan Husain ini berwudu, dia berdua berwudu. Itu mencontohkan orang tua yang belum sempurna cara berwudunya. Supaya jangan kita tergesa-gesa berwudu, mau cepat-cepat selesai. Harus rata basuhan-basuhan yang wajib. Misalnya kita membasuh kedua tangan sampai kedua sikus. Nah ini kadang-kadang di situ banyak orang keliru. Ketika membasuh kedua tangan itu nggak sampai dengan siku-sikunya, maka hukum wudunya tidak sah. Sama halnya dengan membasuh kedua kaki. Kadang-kadang nggak sampai kedua mata kakinya, nggak kena. Nah, dia mau cepatnya aja, maka hukum wudunya tidak sah. Kalau sudah hukum wudunya tidak sah, sholatnya juga nggak sah. Nah, syaratnya sah sholat itu kan harus berwudu. Kalau orang yang tidak berwudu, dia tidak sah. Nah, tadi dihukum tidak sah wudunya berarti dia bukan dikatakan berwudu. Oleh karena itulah sholatnya juga hukumnya tidak sah. Maka oleh karena itulah kita disuruh oleh para ulama kita, ketika kita berwudu harus berhati-hati berwudunya. Sempurnakan wudu kalian, kata ulama. Nah, kalau sudah sempurna wudu kita, insya Allah sholat kita ikut sempurna dan sholat kita ikut khusyuk. Sholat kita. Apabila wudhu kita sempurna sebagaimana wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebenarnya kalau yang wajib itu bagian mana aja Ustaz ya? Untuk Satu wudhu kali itu semuanya. kan. Ada 4 yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada 4 anggota yang wajib dibasuh dalam Al-Quran. Pertama adalah muka, kedua tangan, rambut kepala, dan kaki. Kalau telinga hukumnya sunnah. Berkumur-kumur hukumnya sunnah. Memasuk istinsyak, masukkan ke dalam hidung hukumnya sunnah. Membasuh telinga hukumnya adalah sunnah. Nah, tapi sekalipun hukumnya sunnah, jangan sampai kita tinggalkan. Ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Sunnahnya Rasulullah SAW. Harus kita kerjakan. Nah itu. Tetapi kalau dalam kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, misalnya seperti kekurangan air, nah boleh kita tinggalkan yang sunnah-sunnah itu, yang wajib aja yang kita kerjakan. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Tono melalui akun Instagram. Assalamualaikum. Bolehkah air wudhu dilap? Soalnya ketika masih ada wudhu, kadang merasa kedinginan atau gatal kena airnya, sehingga bisa mempengaruhi kekhusyuan sholat. Nah, boleh kita menggunakan lap. Yang penting lap yang kita gunakan itu adalah dia lapnya suci. Dia suci, bersih, suci daripada najis. Lapnya itu, kita berwudu menggunakan lap. Nah ini. Kalau kita mengambil air-air yang menghukum air mustakmal antara Imam Rafi'i dengan Imam Ramli. Nah, memang imam-imam yang salah satu daripada imam yang 4 itu nggak ada istilah air mustakmal. Nggak apa-apa kita menggunakan lap. Yang penting yang kita gunakan itu lapnya adalah suci, bersih. Kita gunakan. Nah, setelah kita gunakan, kita bersihin. Kita
tuangkan lagi air, kita gosok lagi. Hukumnya sah, boleh hukumnya. Yang penting sempurna basuhan-basuhan yang 4 anggota wudu, atau kalau ditambahkan dengan sunnah-sunnahnya supaya kena semua, supaya sempurna basuhannya. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada yang bilang sebenarnya tetesan air wudhu itu ketika netes pas kita sholat itu ini kan api neraka kan biasanya, itu benar nggak Ustaz? Memadamkan api Ya, neraka ya. nah, itu ada disebutkan juga oleh ulama, itu mengampuni dosa-dosa kita. Makanya makruh hukumnya mengusap bekas-bekas wudhu kita, biarin aja dia menetes, itu mengampuni dosa-dosa kita yang kecil. Disebutkan oleh para ulama dalam kitabnya. Jadi jangan diusap lagi pakai handuk, biarin aja udah netes bekas air wudhu itu. Nah itu untuk mengurangi atau mengampuni dosa-dosa kita yang kecil. Ya, Insyaallah. wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, saran Bapak Ibu jamaah sekalian, satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri kajian kita dengan doa. Saya ada waktu. Semakin menarik sebenarnya Ustaz, dari bahasan air itu meluas ke ininya, ternyata banyak ininya Pak Ustaz ya Pak. Ya. Fadilah-fadilahnya. Makanya di dalam kitab ini ada beberapa hadis, banyak hadis sebenarnya menjelaskan tentang ahkamul miyah, hukum-hukum daripada air. Ini banyak sekali hadis yang disebutkan dalam hadis Bulughul Maram, bukan hanya 4, ada beberapa hadis, banyak sekali penjelasan. Karena masalah air itu sangat-sangat penting. Air itu banyak bagian-bagiannya. Itu makanya hadisnya banyak sekali tentang mengenai masalah ahkamul miyah, tentang hukum-hukum air. Dan hukum-hukum air ini sangat penting. Ini yang yang menyebabkan bahwa wudhu kita sempurna, wudhu kita tidak sempurna, wudhu kita sah, sholat kita sah dengan asbab air ini. Kalau kita tidak mengetahui mengenai masalah hukum air ini, susah. Bagaimana kita ibadah kita bisa dihukum sah apabila kita tidak mengetahui tentang mengenai masalah air ini. Oleh karena itulah di dalam kitab fikih, pembahasan yang pertama itu mengenai masalah air di dalam kitab fikih maupun di dalam kitab hadis-hadis tentang fikih. Mesti yang pertama dibahas mengenai masalah air, bukan mengenai masalah yang lain. Nah ini dasarnya ini. Iya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti kita sudah di penghujung akhir kajian kita. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dan menambah ilmu. Amin. Amin ya Rabbal. Sebelum ditutup kajian ini, ada baiknya kita tutup dengan doa yang insya Allah akan dibacakan langsung oleh Ustaz Fawas. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berdoa, mari kita tawasul dengan surat Al-Fatihah. Kita membaca surat Al-Fatihah, kita niatkan kepada diri kita untuk menjadi perjagaan kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan kepada kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal, dengan bismil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang pentingnya kena bodoh ya kena sana di nasrata mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa liwajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعوافي الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا معطي المسؤولات وارزقنا خير الدنيا والآخرة واختم لنا حسن الخاتمة
واختم لنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. آخر الكلام وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fawas atas Ya, tausiahnya. sama-sama Pak Reza. Baik, sebelum saya tutup kajian ini, insya Allah besok masih ada kajian hari Minggu yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Mukarram Ustaz Nur Hasan Abdullah LC dengan tema cara menghadirkan Allah dalam kehidupan. Baik rekan-rekan sekalian yang ingin bergabung silakan ditunggu kembali di waktu yang sama di pukul 19.45. Ya, terima kasih atas pertemuan hari ini. Terima kasih Ustaz Fawas dan Bapak Ibu rekan jamaah sekalian. Tetap pengajian ini dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.